Sudah pernah ketemu zombie yang seperti ini. Ingin memakan perempuan, tapi langsung diabaikan. 哎，你昨天买大葱多少钱一斤？便宜，才2毛钱一斤。 Ingin memakan anak kecil, tapi malah jadi dipermainkan oleh anak kecil. Kejar aku, hahaha. Ingin memakan seorang gadis. 看那一朵朵菊花爆满山，盛开在我们相爱的季节。 Pun tidak bisa, hanya bisa makan sawi putih untuk menahan lapar. Zombie adalah zombie yang keluar dari selokan. Jangan melihat penampilannya seperti itu. Sebenarnya nyalinya sangat kecil, tidak bisa memakan manusia dan malah dikejar anjing. Tidak mudah menyingkirkan anjing. Di dalam desa, cukup bahaya. Pria itu bernama Mendeok. Tiba-tiba mendengar suatu suara di dalam toilet. Membuka sebuah pintu. 你谁呀？干啥呢？你把化肥都吃了？我呢？什么？上肥说话。 Dia terus memukulnya. Zombie panik, dan langsung menggigitnya. Lalu dia kabur. Sebenarnya zombie juga tidak berlari terlalu jauh. Dia sembunyi di kandang ternak sapinya Mendeok. Pada malam hari, ketahuan oleh 2 orang. Saya tidak yakin dengan siapapun. Gadis yang ketakutan pun pergi memanggil orang. Di saat itu, anaknya, John Geol langsung menerjangnya. Lalu langsung mendorongnya tertusuk ke dinding. Di saat itu, semua orang berdatangan. 你杀人了？不是我。你杀的？他杀的。这时候怨我了。这怎么还顶嘴呢？ Tidak lama kemudian zombie bergerak. Semuanya langsung ketakutan dan berlari. Dan langsung menutupi pintu kandang. Dan saat itu Mendeok teringat. Zombie adalah yang menggigitnya di siang hari. John Geol menganalisa. Zombie ini sebenarnya apa? Lalu mereka semua melihat suatu video. Dan semua orang pun mengerti. Aku harus bagaimana? Aku sudah mau berubah ya? Iparnya tidak memedulikan itu. Dan langsung memukulnya dengan panci. Lalu menguncinya di dalam garasi. Mereka pun mulai menyusun strategi. Orang ini di toilet dan sekelilingnya. Semua orang melihatnya. Begitu mulus, momentum ini membuat mereka semua iri. Ternyata setelah Mendeok digigit oleh zombie, tidak berubah menjadi aneh, malah menjadi lebih mudah 20 tahun. Sendiri pun tidak percaya. Mendeok berpikir, ini penyebabnya adalah karena digigit oleh zombie. Dia sangat senang, pulang ke rumah dan menari-nari di depan zombie. Di saat itu, seorang pria tua datang ke rumah, dan bertanya ke Mendeok apa rahasianya menjadi muda. Di bawah godaan, Mendeok menepatinya. Tak disangka mulut pria tua itu seperti ibu-ibu yang mulutnya bocor. Beritahu siapa yang harus ditemui. Para kakek tua di desa pun mendatanginya, dan membawa uang untuk membayarnya. Tapi sesuatu terjadi pada sendinya. Sang gadis menyadari gigi zombie sudah tidak ada. Sekeluarga membuka rapat dan membahas siapa yang melakukannya. Sebenarnya iparnya takut zombie akan menggigit orang lagi. Jadi dia mencabut semua giginya. Tapi matanya yang kecil mengatakan, aku tidak mengakuinya. Apa yang bisa mereka lakukan kepadaku? Mendeok marah hingga menangis. Saat itu dia mempunyai ide. Memikirkan langkah yang kejam. Sandiansia ternyata ingin meminjam gigi palsunya. Para kakek tua ini sangat ribet. Tidak ada yang berani duluan. Sandiansia pun tidak bisa menahannya lagi. Semuanya berdiri. Kalian tidak berani biarkan aku yang datang. Pria tua ini berpikir, di saat kamu kesini, aku masih cemas untuk anak kedua. Dan hanya duduk di sana. Para orang tua itu mendapatkan keinginan mereka. Lalu ipar mengambil uang pemasukan. Dan menguncinya di dalam brankas. Mendeok diam-diam melihatnya. Keesokannya, semua pria tua berubah menjadi muda. Memberikan apa yang mereka bisa. Mengambil traktor. Lari sprint 100 meter juga bisa dilakukan dalam 10 detik. Tapi di sini, sang ipar mendapati brankasnya dibobol. Di dalamnya hanya tertinggal foto Hawaii.
Ternyata Mendeok mengambil uang tersebut dan pergi berlibur. Dan saat itu, seorang pria tua yang berubah menjadi muda, sedang menikahi seorang perempuan. Tapi mereka tidak menyadari, penyakit itu sedang perlahan-lahan berubah. Pernahkah kamu melihat pernikahan seperti ini? Di sana masih belum mengeluarkan makanan. Pengantin pria sudah mulai makan duluan. Daging babi ini menggerogoti seteguk minyak. Ternyata pria tua yang digigiti Jongbi. Semuanya berubah menjadi zombie. Sudah dimulai. Di desa juga mulai panik. Semua jalan dipenuhi dengan zombie. Pom bensin pun juga sudah dikepung oleh zombie. Semuanya dikurung dalam suatu ruangan. Tapi tidak lama kemudian, lantai 1 mulai diserang. Semuanya buru-buru lari ke lantai 2. Saat itu sang ipar tiba-tiba ingin melahirkan. Bagaimana cara untuk mengantarnya ke rumah sakit? Saat itu sang gadis menemukan Plants vs Zombie. Sekeluarga memakai perlengkapan untuk berperang. Minggulada yang bersembunyi di bawah mobil, menghindari para zombie. Dia mempunyai ide, menggunakan suara HP-nya untuk menarik perhatian zombie. Lalu menyetir mobil itu kabur dari sana. Melaju dengan cepat hingga orang yang sembunyi di balik kain pun ketahuan. Seorang polisi sedang bersembunyi di sana. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Lantai 2 mereka pun akhirnya juga diserang. Mereka pun panjat ke atap rumah. Untungnya Min Gul sampai dan mengeluarkan sebuah petasan dan menembak para zombie. Tapi tidak melihatnya. Dia membakar semua yang ada di dalam mobil. Ini bukan hal yang baik. Muncul kembang api. Semua zombie di desa teralihkan. Ini sangat rapi. Mau mengatakan ide Minggul ini sangat banyak. Bersiap-siap dengan John Geol berpura-pura menjadi zombie. Pergi menghidupkan mobil. Jangan ribut lagi, orang sendiri. Tidak mudah masuk ke dalam mobil. Buru-buru menghidupkan lampu. Semua orang pun ke arah mereka. Saat itu satu zombie mengenai kabel. Satu pom bensin itu pun terbakar. Semuanya pun pindah ke pom bensin. Cahaya itu membuat semuanya menjadi lebih semangat. Mendeok sekeluarga berhasil kabur. Baru sampai di luar terowongan, bertemu dengan Mendeok yang baru pulang dari liburan. Dia ternyata tidak berubah. Terakhir semuanya baru tahu, ternyata atlem tubuh dia ada antibodi. Ya seperti ini, membuka minivan vaksin zombie, dan mulai beroperasi. Mendeok menjadi mesin vaksin zombie. Hahaha. Jongbi pun menjadi seorang pria yang ganteng. Ya sudah, aku La Tiao. Jumpa lagi setelah 2 hari. Bye.